Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini berjudul Kekhawatiran yang Positif. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyinggung mengenai hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Dari teks-teks di atas tersebut disimpulkan agar kita tidak khawatir. Kekhawatiran menjadi kata yang selalu berkonotasi negatif. Mengapa demikian? Sebab hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak memperhatikan konteks ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kekhawatiran tersebut. Konteks percakapan pada waktu itu adalah agar orang percaya tidak mengumpulkan harta di bumi dan memindahkan hati mereka di kerajaan surga. Nasihat bahwa kekayaan bisa menggelapkan pengertian dan puncaknya adalah agar setiap orang mengabdi hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan saja atau tidak sama sekali. Bila direlasikan dengan konteks tersebut, maka segala kepentingan kita harus ditiadakan. Selain untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang sesungguhnya nanti di surga, dengan mempertajam pengertian untuk mengenal kebenaran dan kepentingan untuk mengabdi kepada Tuhan, tentu saja Tuhan sendiri akan mendukung penuh kehendaknya. Ini terwujud dalam kehidupan orang percaya. Apa sebenarnya kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah perasaan terancam oleh suatu hal atau oleh sesuatu yang bisa atau akan terjadi, menimpa dirinya, menimpa seseorang, sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam hati. Bisa terjadi artinya bisa benar-benar terjadi atau tidak. Jika demikian berarti kekhawatiran bisa membuat seseorang bereaksi menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, maka hal tersebut akan membuat seseorang menjadi tidak waspada terhadap suatu keadaan yang bisa terjadi menimpa dirinya. Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Ini bukan berarti kekhawatiran selalu negatif. Harus diingat bahwa kekhawatiran membangkitkan kewaspadaan dan sikap berjaga-jaga. Kalau dilihat dari konteksnya, maksud ayat tersebut adalah agar orang percaya mencari nafkah, makanan, dan pakaian. Bukan demi makanan dan pakaian itu sendiri, tetapi demi agar maksud Tuhan menempatkan manusia sebagai orang percaya diwujudkan. Sehingga dalam hal ini seseorang tidak boleh memiliki target duniawi atau jasmani. Targetnya adalah mengumpulkan harta di surga, membangun pengertian untuk mengenal kebenaran, dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24.
Kekhawatiran yang salah ada perasaan terancam terhadap sesuatu lebih dari kekhawatirannya tidak memiliki harta surgawi dan terbuang dari hadirat Allah. Orang-orang yang memiliki kekhawatiran yang salah tidak akan menghargai nilai-nilai kekekalan atau nilai-nilai rohani. Adalah suatu kesalahan kalau dikesankan secara terselubung atau terang-terangan kepada jemaat bahwa Tuhan pasti memelihara hidup orang percaya, tetapi di lain pihak mengabaikan tanggung jawab untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan. Seakan-akan dengan pernyataan Tuhan Yesus agar tidak khawatir merupakan janji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan secara otomatis. Dalam hal ini, pengertian agar orang percaya tidak khawatir harus dipahami dengan benar. Dalam Matius 6 ayat 25-34 itu, Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan bahwa orang percaya boleh percaya saja aktivitas pikiran, maka Bapa akan memelihara tanpa syarat. Hal ini akan merusak kinerja dan mental orang percaya. Tuhan Yesus menunjuk burung di langit dan bunga bakung di ladang sebagai contoh. Burung di langit adalah burung yang pergi mencari nafkah, dan bunga bakung di ladang adalah bunga hidup yang terus menyerap makanan dari bawah tanah, tak berhenti bekerja. Tuhan hendak mengajarkan bahwa ada wilayah yang harus dipenuhi oleh orang percaya. Seperti burung terbang di langit mencari makan, dan seperti bunga bakung yang menyerap makanan dari dalam tanah. Tetapi ada wilayah Tuhan yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Matius 6 ayat 27. Orang percaya harus memenuhi bagaimana bagiannya dengan tekun. Adapun hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia, artinya sebab di luar kemampuannya, itu menjadi bagian Tuhan. Hendaknya kita menghindarkan jemaat dari salah pengertian bahwa seakan-akan nasihat jangan khawatir melegalkan orang percaya untuk tidak perlu giat bekerja. Hal ini mengesankan bahwa Tuhan akan menopang segala sesuatu, walaupun anak bapa tersebut tidak giat dan tekun bekerja. Tidak semua kekhawatiran adalah sebuah pelecehan terhadap Tuhan. Seakan-akan karena dengan khawatir seseorang mengatakan bahwa Allah tidak sanggup mengurus hidupnya. Allah sanggup mengurus hidup umatnya, tetapi kalau umatnya tidak mengurus hidupnya dengan benar, maka pasti akan hidup dalam kekurangan. Perlu ada kekhawatiran yang positif, yaitu kekhawatiran yang menggerakkan seseorang berjaga-jaga, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Kekhawatiran yang paling prinsip adalah kekhawatiran terbuang dari hadirat Allah. Demikian kebenaran firman malam hari ini. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.